Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa melalui ujian dan cobaan. Ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, dengan penyakit, dengan masalah keluarga, dan yang lainnya. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya begitu saja. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar yang sangat indah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassolati innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua kunci penting yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu sabar dan sholat. Yang pertama, sabar. Sabar berarti menerima dengan lapang dada bahwa semua yang terjadi sudah dalam kendali Allah. Ketika kita kehilangan sesuatu, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Sabar bukan berarti kita diam tanpa usaha. Sabar adalah tepat. Sabar adalah tetap kuat, tetap istiqomah, tetap percaya bahwa setiap ujian pasti ada akhirnya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga tempat kita bersandar. Di saat hati resah, ketika beban terasa berat, datanglah kepada Allah melalui sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesulitan, maka beliau selalu segera menunaikan sholat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah penenang jiwa. Di saat kita berdiri, di saat kita ruku, di saat kita sujud, itulah momen yang paling tepat, momen yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Disitulah kita menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta ataupun yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika sabar dan sholat dijalankan secara bersamaan, maka pertolongan Allah pasti datang. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kadang pertolongan itu datang dalam bentuk kekuatan hati, kemudahan jalan, atau dalam bentuk hikmah yang baru kita sadari setelah ujian itu berlalu. Oleh karena itulah,
Janganlah kita menyerah ketika hidup ini terasa berat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan sabar dan sholat ini sebagai dua sahabat dalam kehidupan kita. Di saat kita senang, kita bersyukur melalui sholat. Di saat kita sedih, kita bertahan dengan sabar. Karena dengan sabar dan sholat, Allah akan selalu bersama kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu menjaga sholat kita di setiap waktu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.